Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Miss Fitriana pada pembelajaran pendidikan agama Islam semester 1 SMK kelas 10. Tema meningkatkan kesejahteraan umat melalui wakaf. Wakaf memiliki ruang lingkup antara lain yang pertama, pengertian wakaf, yang kedua, hukum dan dalil tentang wakaf, yang ketiga, syarat wakaf, yang keempat, rukun wakaf, yang kelima, ketentuan harta yang diwakafkan, yang keenam, hukum mengganti atau memindahkan wakaf, yang ketujuh, macam-macam wakaf, 8, pentingnya wakaf, 9, hikmah wakaf, dan yang terakhir, perundang-undangan wakaf di Indonesia. Sebelum masuk ke dalam materi, menurut kalian, apa sih wakaf itu? Coba kalian utarakan pendapat kalian, pandangan kalian mengenai apa itu wakaf dalam selembar kertas. Kemudian, tuliskan pada selembar kertas tersebut sebagai pemikiran awal kalian mengenai wakaf. Baiklah, kita masuk mengenai pembahasan yang pertama, yaitu pengertian wakaf. Wakaf menurut bahasa yaitu berarti menahan, mencegah, dan menghentikan. Sedangkan menurut istilah yaitu wakaf adalah menyerahkan barang atau benda yang sifatnya tahan lama untuk dimanfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Poin penting di sini terletak pada segi kemanfaatan dan keutuhan barang yang diwakafkan. Selama itu bermanfaat, selama itu juga pahala juga akan mengalir. Pada poin kedua, kita akan membahas mengenai hukum dan dalil tentang wakaf. Hukum dasar wakaf pada dasarnya ialah jais atau diperbolehkan. Akan tetapi karena dianggap begitu penting nilai wakaf, maka hukumnya menjadi sangat dianjurkan atau sunnah. Wakaf dapat dinilai sebagai amal jariah, sebagaimana dalam Quran surat Ali Imran ayat 92. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Pada poin ketiga, kita akan membahas mengenai syarat wakaf. Syarat wakaf ada beberapa, diantaranya 1. Berlaku untuk selamanya dan tidak dibatasi waktu. 2. Tunai penyerahannya di saat akad. Yang ketiga, harus jelas kepada siapa barang tersebut diwakafkan, baik berupa perorangan, kelompok, organisasi, atau badan hukum dan lembaga. Dari ketiga syarat tersebut harus ada apabila kita tengah melakukan wakaf. Pada poin keempat, pembahasan kita mengenai rukun wakaf. Sahnya wakaf diperlukan 4 rukun, antara lain yang pertama yaitu wakif, yaitu orang yang menyerahkan wakaf, baik orang maupun badan hukum dan instansi. Yang kedua, mauquf alaih, yaitu pihak yang menerima wakaf. Yang ketiga, mauquf bih, yaitu harta atau benda yang dijadikan untuk wakaf. Dan yang terakhir yaitu silgot atau ikrar, akad serah terima wakaf pada nazir. Pembahasan selanjutnya yaitu ketentuan harta yang diwakafkan. Ketentuan harta yang diwakafkan harus memenuhi ketentuan sebagaimana berikut. 1. Segala benda yang bergerak atau tidak, tetapi zatnya dalam keadaan baik dan berfaedah. 2. Milik sendiri. 3. Dilakukan atas kehendak sendiri. 4. Atas dasar berhak berbuat baik. 5. Harta wakaf tidak boleh dijual kecuali jika rusak atau tidak bisa diambil manfaatnya, kemudian diganti yang baru dengan menggunakan hasil penjualan barang tersebut. Pembahasan kita pada poin kelima yaitu mengenai hukum mengganti atau memindahkan wakaf. Hukum mengganti atau memindahkan wakaf pada dasarnya diperbolehkan asalkan memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, alasan jelas, rasional, dan membawa manfaat. Yang kedua, lebih membawa manfaat. Jadi apabila telah memenuhi persyaratan tersebut, apabila wakaf ingin diganti atau dipindahkan, maka hukumnya adalah boleh, seperti itu.
Baiklah, pembahasan yang keenam yaitu tentang macam-macam wakaf. Macam-macam wakaf apabila ditinjau dari segi tujuan kepada siapa wakaf diberikan, maka ada dua macam wakaf, yaitu yang pertama, wakaf ahli atau wakaf zuri. Wakaf yang ditunjukkan kepada seseorang atau lebih, baik keluarga atau bukan, untuk diambil manfaatnya. Contoh, wakaf sebidang kebun pada simpulan untuk diambil manfaatnya. Kedua, wakaf khairi. Wakaf yang ditunjukkan untuk kepentingan agama atau kemaslahatan umum. Contoh, wakaf masjid, yayasan, madrasah yang bersifat sosial di dalamnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pentingnya wakaf. Kenapa wakaf itu penting? Yang pertama, menjamin berlangsung suatu amal atau usaha. Yang kedua, memperjelas status tempat atau lahan wakaf yang digunakan untuk kepentingan umat. Yang ketiga, umat dapat mengambil manfaat wakaf tanpa mengurangi aset pokok dari wakaf tersebut. Yang keempat, pahala wakaf akan mengalir terus bagi wakif, yaitu orang yang mewakafkan. Yang kelima, memberi motivasi pada diri untuk mengisi hidup dengan sungguh-sungguh agar bermanfaat bagi sesama. Yang keenam, merupakan pelajaran bagi umat Islam untuk mengelola manajemen umat dengan baik. Yang ketujuh, memberi dorongan bagi umat untuk menjalani hidup dengan sungguh-sungguh supaya tidak menjadi beban orang lain. Dan yang terakhir yaitu memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan keluarga sehingga anak keturunannya memiliki kehidupan yang cukup. Pembahasan pada poin 8 yaitu hikmah wakaf. Wakaf memiliki beberapa hikmah, diantaranya yang pertama, ganjaran wakaf akan mengalir terus-menerus selama benda wakaf itu masih berguna, yaitu sebagaimana sedekah jariyah ya. Untuk poin kedua, generasi baru dapat memanfaatkan peninggalan masa lalu demi kemajuan pembangunan. Yang ketiga, dapat mengurangi kemiskinan dan kebodohan umat. Yang keempat, dengan wakaf, benda bersejarah dapat terpelihara dan terhindar dari kerusakan. Tersebut adalah beberapa hikmah wakaf yang bisa kita ambil, ya. Baiklah, kita masuk ke dalam pembahasan terakhir, yaitu tentang perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia. Dasar wakaf di Indonesia diatur di dalam beberapa peraturan, yaitu yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977. Yang kedua, Peraturan Mendagri Nomor 6 Tahun 1977. Yang ketiga, Peraturan Menak Nomor 1 Tahun 1978. Yang keempat, Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor P/P/75/78. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Tata cara pelaksanaan wakaf. Calon wakif menghadap nazir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf PPAIW. Pejabat ini adalah kepala kantor urusan agama setempat. Ikrar wakaf. 2 orang saksi dan bentuk ikrarnya harus tertulis. Yang terakhir yaitu status tanah wakaf dalam keadaan tuntas dan bebas dari ikatan atau sengketa. Bagi kalian yang ingin melaksanakan wakaf, bisa diperhatikan mengenai tata cara pelaksanaan wakaf tersebut ya, agar tidak bingung di kemudian hari. Seperti itu. Baiklah, untuk yang ketiga atau poin C, kelengkapan administrasi wakaf. Yang pertama, surat tanah atau surat pengganti yang sah. Yang kedua, surat keterangan kepala desa atau lurah yang dikuatkan camat setempat tentang kepemilikan tanah dan ketuntasannya. Yang ketiga, adanya izin bupati atau wali kota yang ada di dalam. Hal ini diwakili kepala subdit pertanahan. Jadi apabila ingin melaksanakan wakaf, administrasi harus dilengkapi ya. Pembahasan pada poin terakhir yaitu hak dan kewajiban nazir. Apa sih nazir? Nazir ialah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas untuk mengelola harta wakaf. Itulah nazir. Nah, hak nazir diantaranya ialah menerima penghasilan dari hasil wakaf sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Kepala Kandepak, Kabupaten atau Kota Madya dan menggunakannya demi kemaslahatan agama atau umum. Ia juga berhak menggunakan fasilitas yang tersedia sesuai dengan garis yang ditentukan. Selanjutnya, karena tadi sudah dibahas mengenai hak nazir, sekarang kita bahas mengenai kewajiban nazir. Apa kewajiban nazir?
yaitu kewajiban nazir, diantaranya mengelola dan mengamalkan harta, surat-surat, dan hasil wakaf dengan sebaik-baiknya. Seperti itu ya, teman-teman sekalian. Jadi bagaimana teman-teman? Di antara kalian ada yang punya cita-cita melaksanakan wakaf? Baiklah, semoga suatu saat nanti kita bisa melaksanakan wakaf ya, diberikan kemudahan oleh Allah dan kelancaran rezeki oleh Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Tunggu materi-materi pendidikan agama Islam di video-video selanjutnya. Stay tune ya di channel Miss Fitriana. Terima kasih.